Yo, apa kabar sahabat cuan? Balik lagi di sini di Cuan Media TV. Nah, di sini kita ingin memaparkan tentang banyak hal di seputar yuk nabung saham. Nah, kebetulan di samping saya ada Pak Wira, kepala dari IDX Solo, dan sebelahnya ada Pak Nugroho, beliau sebagai investor ya, di dunia saham. Pertanyaan pertama yang ingin saya katakan kepada Pak Wira itu adalah, apa itu Pak menabung saham itu Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Albert dan Sobat Cuan. Jadi nabung saham ini sudah kita luncurkan dari Bursa Efek Indonesia sejak 2015. Nah, 2015 itu adalah awal baru dari Bursa Efek Indonesia mengeluarkan produk, sebuah kampanye yang mengajak masyarakat untuk memulai berinvestasi sejak dini untuk kemapanan finansial di kemudian hari. Jadi kalau dulu kita identik kalau nabung itu hanya masukin uang di sebuah celengan, sebuah kotak yang sudah kita siapkan, dan persepsinya adalah nabung itu sisa dari apa yang kita dapatkan. Jadi kita dulu misalnya nih ada orang mahasiswa atau anak-anak sekolah gitu ya, uang sakunya kalau udah nggak ada sisanya itu ditabung. Juga kalau misalnya pegawai kerja gitu, satu bulan ini dapat gaji, kemudian di akhir bulan kalau ada sisanya itu ditabungkan gitu. Nah, hal seperti itu yang ingin coba kita rubah mindsetnya, bahwa menabung itu sebenarnya bukan sisa dari kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita lakukan, tetapi adalah komitmen untuk menyisihkan uang yang kita miliki, yang kemudian uang yang kita simpan ini akan meningkatkan nilai uang itu sendiri di kemudian hari. Nah, jadi kalau misalnya kita menabung, memasukkan uang ke dalam sebuah celengan, itu kita kecil sekali harapannya uang yang kita masukkan ke dalam celengan itu akan meningkat di kemudian hari, karena ada yang namanya inflasi dan lain-lain gitu. Berarti harus ada perencanaan sebelumnya Pak ya? Ya, jadi nabung saham ini adalah kita mengajak kepada masyarakat untuk berkomitmen berinvestasi secara rutin tiap bulan. Konsisten Ya, betul. Konsisten. Membeli saham setiap bulannya secara konsisten, membeli saham apa, setiap bulan sudah ditentukan sahamnya apa. Oh gitu. Nah, jadi kita ingin mengubah yang selama ini beredar itu adalah saving society di tempat kita, ini akan menjadi investment society dengan adanya program nabung saham ini. Kalau misalnya ini kan saya sebagai seorang investor, saya ingin ikut program Yuk Nabung Saham. Gimana langkah-langkahnya untuk saya membuka rekening untuk bisa ikut terlibat dalam Yuk Nabung Saham tersebut? Oke, jadi nabung saham ini Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kampanye nabung saham ini tentu tidak sendiri. Jadi ketika masyarakat ingin melakukan nabung saham, tentu masyarakat tidak bisa datang ke Bursa Efek Indonesia. Si masyarakat harus memiliki yang namanya rekening saham atau rekening efek. Nah, rekening efek atau rekening saham ini bisa dibuka di perusahaan-perusahaan sekuritas. Ada beberapa sekuritas yang sudah memfasilitasi program nabung saham ini. Jadi ini masyarakat nanti tinggal datang ke sebuah sekuritas, kemudian membuka rekening saham, membuka rekening efek, dan sampaikan kalau saya ingin buka rekening saham untuk nabung saham. Pada dasarnya biasanya syaratnya apa aja yang harus kita miliki untuk membuka rekening? Membuka rekening. Jadi membuka rekening itu sangat mudah sekali, sama dengan kita membuka rekening di bank. Pertama KTP. Kemudian ada NPWP bagi yang sudah bekerja. NPWP. Nah, dan NPWP itu nanti kalau sudah bekerja. Kalau belum bekerja, saya belum bekerja nih, gimana? Saya belum punya NPWP. Itu bisa ya? Bisa, ada formnya yang memang bisa dituliskan nanti belum memiliki NPWP, betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekening tabungan. Rekening tabungan. Bank apa saja? Jadi bank apa saja
fotokopi buku tabungannya dan nomor rekeningnya itu menjadi salah satu. Berarti hanya cover rekeningnya aja Pak? Cover rekeningnya yang saya. Terus untuk usia Pak? Untuk usia minimal itu berapa tahun Pak? Karena kan banyak nih, kita pengen misalkan punya anak kita biar memiliki tabungan di saham ya. Karena sebenarnya untuk anggaran untuk jenjang studinya, untuk sekolahnya itu kan bisa kita rencanakan sekian tahun ya, baru nanti kita ambil untuk biaya sekolahnya, untuk masuk ke kuliah ya. Jadi memang kalau untuk di rekening saham atau di rekening efek ini persyaratannya adalah KTP. Dan selama ini KTP ini sudah bisa dimiliki oleh masyarakat berusia 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. Artinya 16 tahun ini menjadi batasan awal untuk masyarakat memiliki rekening saham. Tetapi bagi orang tua yang masih memiliki anak SD misalnya atau SMP yang belum usianya belum cukup 16 tahun, bukan berarti harus nunggu anaknya di 16 tahun baru dibukain rekening. Jadi dibukakan sama bapak sendiri, dibukakan sama bapaknya atau ibunya. Nah setelah nanti usianya 16 tahun, kalau memang itu nanti akan dialihkan kepada anaknya, itu tinggal disampaikan ke sekuritasnya, itu bisa dialihkan. Tinggal ganti data gitu aja Pak ya. Data, atau dibukain rekening kemudian sahamnya dipindahkan ke rekening anaknya. Jadi udah juga ya. Jadi tidak perlu harus menunggu si anak tadi harus berusia 16 tahun baru dibukakan. Berarti memang perencanaannya bisa jauh hari sebelumnya. Sudah bisa. Oh, jadi enak sekali Sobat Cuan. Kita dalam berinvestasi itu harus punya perencanaan dan itu konsisten. Apabila kita konsisten, yang namanya financial freedom pasti akan ditanggung kita untuk masa depan. Jangan pikirkan saat ini, tapi bagaimana kita nanti. Ya. Terus Pak, amankah Pak menabung saham itu? Oke. Aman itu kita bisa lihat dari dua persepsi. Yang pertama aman dari resiko. Resiko dalam artian resikonya apakah resikonya ini bangkrut perusahaannya, apakah resikonya dari uangnya hilang dibawa kabur. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi regulasi, dari sisi regulasi pasar modal itu sudah full regulated. Jadi kita tidak perlu meragukan lagi dari sisi keamanan peraturan berundang-undangan. Karena di pasar modal sendiri sudah ada sendiri undang-undang pasar modal yang menjamin. Dan ada peraturan pemerintah juga mengatur dalam transaksi di pasar modal dan lain-lain, dan pengawasan di pusat di pasar modal pun juga berlapis. Ada dari otoritas jasa keuangan yang merupakan lembaga pengawas industri keuangan di Indonesia. Dia juga melakukan pengawasan cukup ketat. Berarti memang selalu dipantau Pak ya? Betul, selalu dipantau. Nah kalau untuk masalah legalitas kita tidak perlu ragukan lagi untuk pasar modal. Kemudian aman dari sisi kedua soal terkait dengan uangnya dibawa kabur. Nah ini banyak sekali persepsi beredar di masyarakat luas tentang pasar modal itu hal yang sangat mengerikan, horor sekali. Itu banyak ditemui di lapangan. Uangnya tiba-tiba bisa habis, tiba-tiba langsung habis begitu saja, bahkan bisa minus dan lain-lain. Nah ini kita mesti luruskan ini pasar yang mana gitu. Karena kalau di pasar modal itu tidak bisa uang itu habis 100%. Dan tidak ada uang yang kemudian uang cash yang ada di tabungan atau uang cash yang ada di saldo rekening saham itu bisa berkurang dengan sendirinya tanpa instruksi atau tanpa aktivitas yang kita lakukan sendiri. Jadi mungkin ada persepsi yang dulu pernah ada juga yang mengatakan begini, wah kalau kita main saham nanti uang itu bisa habis, kita harus tambah lagi. Nah, yang pertama kita koreksi adalah soal kata main tadi. Sebenarnya kita untuk melakukan investasi di pasar modal ini tidak perlu main-main. Jadi istilah yang main saham itu kita perlu ganti, bukan kita main saham, tapi kita berinvestasi. Investasi. Nah itu investasi bukan main. Kalau main itu judi. Persepsinya banyak, ada judi, ada iseng-iseng. Investasi, kalau investasi itu jangkanya panjang. Ingat yang saya bilang tadi jangan pikirkan saat ini, tapi ke depan nanti kita persiapkan.
Kalau apa namanya kan kita buka rekening untuk nabung saham. Kira-kira itu yang mengelola adalah orang lain atau kita sendiri gitu. Oke. Nah ini berkaitan dengan soal risiko tadi. Risiko. Masih berkaitan dengan risiko. Ketika kita membuka rekening saham, tadi persyaratannya apa? Bisa diulang? KTP, Betul. cover buku tabungan, NPWP jika sudah memiliki. Iya. Ada yang kedua tadi ada buku tabungan. Iya. Kenapa sekuritas atau regulator dalam hal ini meminta ada persyaratan buku tabungan? Iya. Contohnya ini Pak Nugroho. Pak Nugroho datang ke tempat Pak Albert. Kita bayangkan Pak Albert ini adalah sekuritas. Pak Nugroho datanglah membawa persyaratan. Ada KTP, ada NPWP, kemudian ada buku tabungan. Iya. Yang bisa membukakan rekening saham atau rekening dana nasabah nanti adalah pihak sekuritas. Iya. Pak Nur datang membawa buku tabungan, katakanlah buku tabungan ABC, gitu. Iya. Banknya bank ABC. Betul. Nah, kemudian nanti Pak Albert sebagai sekuritas di sini, katakanlah seperti itu, akan membukakan yang namanya rekening dana nasabah. Oh, iya. Jadi rekening dana nasabah itu adalah tempat penampungan uang yang kita miliki untuk melakukan pembelanjaan saham. Iya. Dan itu terpisah dengan tabungan yang kita miliki di bank umum pada umumnya. Itu berarti atas nama nasabah sendiri Pak ya, bukan dari pihak sekuritas atau pihak orang lain. Nah, ini ketika nanti buku tabungan itu diserahkan, si sekuritas ini akan membukakan rekening, akan membukakan rekening di bank yang sudah terjajar dengan sekuritas. Nah, rekening banknya ini harus atas nama sesuai dengan buku tabungan tadi. Aman ya berarti itu, tidak mungkin istilahnya dilarikan oleh pihak. Atau bagaimana? Ya kan nanti. Ya mungkin alurnya begini. Alurnya ketika nanti perusahaan sekuritas ini membukakan rekening saham, rekening dana nasabah berdasarkan dengan persyaratan yang diberikan oleh Pak tadi, otomatis rekening dana nasabahnya itu bukan atas nama Pak Albert, tapi atas nama Pak Nugroho sebagai investor. Iya. Kemudian ketika rekening sudah jadi, apa yang harus dilakukan oleh Pak Nur? Ini membeli saham kan? Nah, ketika ini membeli saham membutuhkan dana. Nah, dana itu nanti harus disetorkan kepada rekening dana nasabah tadi. Oh gitu. Nah, rekening dana nasabah itu atas nama siapa tadi? Atas nama saya sendiri. Pak Nur sendiri. Sebagai investor. Berarti semacam kita deposit ke deposit sendiri ya, ke rekening dana nasabah tadi. Nah, katakanlah Pak Nur depositnya di situ 500.000. Kita masuk 500.000. Nah, 500.000 itulah yang akan dibuat untuk membeli saham yang sudah kita tentukan. Oh gitu. Terus Pak, kalau misalkan nih kita pengen berinvestasi saham, apakah harus memiliki banyak uang? Ya. Untuk membeli saham itu minimal satuannya adalah lot. Jadi satu lot sama dengan 100 saham. 100 lembar gitu ya. 100 saham. Ya. Jadi kalau dulu mungkin lembaran saham, tapi sekarang kan sudah era digital. Jadi kita sebutnya adalah 100 saham. Satu lot sama dengan 100 saham. Betul. Nah, masing-masing perusahaan harga sahamnya itu berbeda di pasar. Paling rendah sekali harganya Rp50 per lembar saham. Rp50 udah dapat saham kan? Rp50 per saham itu harga paling rendah ya. Kemudian yang tinggi, bahkan kemarin sempat kita lihat juga ada salah satu perusahaan yang sudah tercatat di bursa, harganya sampai 1 juta. 1 juta per saham. Kalau tadi kita coba hitung satu lot sama dengan 100 saham, kemudian kalau harga sahamnya Rp50 katakanlah, berarti 100 dikalikan Rp50, kamu berapa? 5.000. Cuma 5.000. Cuma 5.000 loh kau. Itu untuk membeli saham kalau kita hitungan yang itu paling rendah sekali. Berarti udah bisa gaya Pak ya, kalau punya perusahaan ya. Ya. Kita dengan membeli saham itu artinya adalah kita menjadi bagian pemilik dari sebuah perusahaan. Jadi boleh kalau tadi Pak Albert masing, jadi trading itu adalah aktivitas jual beli yang sangat pendek waktunya. Jadi kalau tadi investor kita melakukan pembelian untuk jangka yang panjang 5 sampai 10 tahun itu dia melakukan pembelian saham.
sebagai investor. Kalau misalnya seseorang melakukan pembelian saham kemudian akan dijual lagi dalam waktu dekat, dengan waktu yang sangat singkat, saya beli di hari Senin katakanlah, kemudian Senin sore sudah untung, seorang trader itu dia bisa melepas saham. Oh gitu ya. Untuk beli Senin, Selasa udah untung, dia bisa langsung melepas sahamnya. Itu trader. Nah, apakah trader sama investor itu lebih baik mana? Nah, ini masing-masing karakter seseorang memiliki sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya, wah saya orangnya harus taker, saya memang saya sering juga baca buku ya, ada beberapa buku itu ada trading for living gitu, artinya pola transaksi untuk melakukan ini penghasilan saya itu dari trading ini. Apakah itu dilarang di peraturan? Tidak ada aturan seperti itu. Cuma kalau untuk orang yang pemula, kemudian untuk investor ini tidak disarankan untuk melakukan transaksi yang singkat seperti itu. Karena yang pertama, untuk melakukan transaksi yang singkat seperti itu dia membutuhkan mental yang sudah kuat, kemudian dia sudah membutuhkan komitmen terhadap keuntungan dan kerugian yang berpotensi di depan. Dan yang ketiga adalah strategi yang sudah dia kuasai. Itu untuk trader. Nabung saham ini adalah salah satu produk mengantarkan masyarakat untuk menjadi investor. Memang kalau nabung saham itu jangka yang panjang. Ada beberapa sekuritas yang memberikan itu 1 tahun. Kalau sebagai saya pekerja yang sibuk, berarti yuk nabung saham ini sangat cocok untuk profil-profil kita yang memang bukan risk taker ya, berarti. Itu ya. Kemudian perbedaan dari menabung saham dengan menabung yang konvensional itu apa bedanya? Nabung saham sama menabung secara konvensional yang seperti di bedanya kalau mungkin pertama kita sebenarnya kata-kata nabung ini sudah tidak lagi melekat hanya di sektor bank saja. Kita lihat di Pegadaian juga mereka punya namanya tabungan emas. Dan di pasar modal kita ada namanya yuk nabung saham. Di perbankan juga ada namanya tabungan wajar atau nabung. Ada programnya sendiri gitu ya. Nah bedanya kalau mungkin untuk nabung di bank itu menyisihkan uang, menyimpan di sebuah rekening. Dan kalau di emas tabungan waktunya Pegadaian itu menabung dan menyisihkan uang dan untuk uang. Kalau di nabung saham ini bedanya apa? Sama dari dua industri perbankan maupun di Pegadaian. Kalau di nabung saham tentu kita bedanya adalah satu di produk investasinya. Produk investasinya yang ditabung di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia ini adalah aset perusahaan. Jadi kita membeli saham itu kan kita mengumpulkan aset. Kita membeli sebuah aset perusahaan dan itu kita tumpuk terus. Kita beli saham. Misalnya kita beli saham PT ABC. Bulan ini kita beli PT ABC. Bulan depan kita beli lagi PT ABC. Bulan berikutnya kita beli lagi PT ABC. Berarti konsisten di satu saham aja, Pak? Boleh satu konsisten di satu saham, boleh di beberapa saham. Beda sektor gitu ya? Terserah dari masing-masing investor. Nah, itu nanti mungkin kita bahas di strategi investasi Nah, kalau di sini mungkin ini konsep di nabung saham tadi sendiri bedanya dengan industri yang lain. Jadi kalau misalnya kita nabung saham, kita coba nabung saham di PT ABC, besok berikutnya kita beli lagi PT ABC lagi, kita berikutnya beli lagi ABC lagi. Artinya kepemilikan saham atau kepemilikan aset kita dengan sebuah perusahaan PT ABC tadi semakin bulan semakin meningkat. Kepemilikan kita kepada sebuah perusahaan tadi akan semakin besar. Persentase kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Nah, dan yang kita dapat di dalam nabung saham yang pertama adalah kita memiliki porsi lebih di dalam sebuah perusahaan sebagai owner. Kemudian potensi untuk meningkatkan nilai yang kita miliki, kita keluarkan sekarang, uang yang kita belanjakan untuk membeli saham, di kemudian hari ketika sahamnya naik, itu kita memiliki value yang lebih. Value-nya naik dari harga dan saham itu.
Nah kemudian ada yang pernah bertanya begini, Pak, kalau misalnya kita udah komit untuk membeli saham tertentu, kita tabung dalam 1 tahun, tiba-tiba saya membutuhkan uang, boleh nggak saya menjual? Boleh. Jadi boleh. Ketika saya sudah melakukan pembelian saham, nabung saham, kemudian saya perlu ada kebutuhan yang harus mendesak harus saya jual gitu. Tidak ada larangan untuk menjual sahamnya itu. Oh gitu. Jadi nabung saham itu cukup fleksibel ya. Jadi tergantung sama investornya sendiri, Pak. Iya betul. Nah, berarti saya komitmen untuk 5 tahun nih untuk jangka panjang, tapi kebutuhan mendadak siapa yang tahu? Iya, kita nggak tahu. Tiba-tiba dalam 6 bulan atau 8 bulan kemudian ada hal-hal besar yang kita membutuhkan uang cash. Oh, gitu. Apakah kita harus nunggu 5 bulan kemudian harus memanen saham tadi? Enggak. Jadi kita jual pada waktu itu pun juga bisa. Oke. Berarti lebih fleksibel dan lebih enak teman-teman. Mungkin dari apa yang kita diskusikan di sini sementara sampai di sini, dan tunggu video-video kami selanjutnya yang akan membahas lebih banyak hal tentang bagaimana menabung saham dan bagaimana kita mengelola keuangan kita di saham, atau nanti secara teknis bagaimana kita bertransaksi saham ya. Mungkin sampai di sini, dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini, dan jangan lupa share, subscribe untuk mendapatkan banyak informasi lebih lanjut ya. Dan jangan lupa follow Instagram IDX Solo serta follow Instagram Cuanpedia dan Hypnoprofit. Oke, sampai di situ. Salam cuan.